Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di Jawa Barat dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Kawasan rangkaian gunung ini diapit dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung ini merupakan salah satu destinasi pendakian yang jarang diminati oleh para pendaki. Meskipun tidak terlalu tinggi, gunung ini terkenal akan medannya yang cukup menantang di kalangan para pendaki. Bahkan seorang aktris Adinda Thomas yang aktif dalam berkegiatan mendaki gunung pun mengakui bahwa medan dari Gunung Salak ini lebih sulit dibandingkan gunung lainnya. Jani apa salak? Salak sih, aduh gak muncrat kan? Kerinci apa salak? Salak sih, kerinci karena puasa kan, kacaunya. Gunung Salak juga dipercayai sebagai gunung yang suci oleh masyarakat Sunda. Pasalnya, gunung ini merupakan tempat menghilangnya Raden Prabu Siliwangi di masa lampau. Banyak tempat di gunung ini yang menyimpan kisah misteri yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh warga setempat. Gunung ini juga menjadi saksi bisu atas tragedi yang menewaskan 6 orang mahasiswa pada tahun 1987 dan tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012 yang memakan korban jiwa sampai 41 orang. Ya, pemirsa, kami baru saja menerima kabar bahwa pesawat jenis Sukhoi Superjet 100 hilang di atas wilayah Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Pesawat komersial buatan Rusia itu hilang kontak setelah tinggal landas dari Pelabuhan Halim Perdana Kusuma. Dan di segmen kali ini, kami mendatangkan seorang pendaki yang berasal dari kota Tangerang Selatan, yang katanya ia mengalami kejadian di luar nalar saat mendaki bersama dua temannya di Gunung Salak pada tahun 2019. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Mas Jawir, sehat Mas? Pak, sehat. Alhamdulillah. Wah, kemarin dia sempat menceritakan beberapa cerita pengalaman horornya, dan ini cerita yang pengen diangkat, sebenarnya pengen diangkat dari jauh-jauh hari nih, tapi karena terkendala beberapa orang yang diceritain nggak dapat izin dan baru dapat izin di malam ini Mas ya. Iya. Dan akhirnya diceritain, ini cerita sangat gokil banget ya. Nah, gimana Mas kabarnya sekarang? Sehat aja sih, Pak. Sehat ya? Kegiatan sekarang lagi ngapain tuh? Ya kerja aja sih, buat nyambung hidup terus. Iya benar ya. Iya. Gak ada putus-putus ya Iya. kerja ya. Nah, rencana mau naik gunung dekat-dekat bulan ini kapan tuh? Atau ke gunung mana gitu? Ya paling akhir tahun ini sih ke Sumbing paling, Pak. Ke Sumbing. Iya. Berapa orang tuh kira-kira? Ya yang udah fix sih baru 5 orang. 5 Rencana orang. mau 11 orang kayaknya sih. Satu lagi Biar kade bolanya enak. kesebelasan ya, 12 orang. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran nih sama ceritanya Bang Jawir waktu di Gunung Salak, ini kejadian yang untuk kedua kali dia mendaki Gunung Salak, dan ini ceritanya sangat epic banget menurut gua, dan situ banyak banget pelajaran-pelajarannya. Mungkin teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dan menjadikan pelajaran bagi kita semua ya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan kalian mungkin penasaran sama ceritanya seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih, Mas Jawir atau Bang Jawir di Gunung Salak ya, lu sempat mengalami kejadian yang mungkin menurut gua nggak sepatutnya dilakukan oleh beberapa orang, walaupun dia udah menikah, ya kayaknya nggak pantas banget ngelakuin di tempat seperti itu, karena setiap daerah itu punya adab-adab masing-masing. Nah, lu bisa menceritakan nggak sih nih, Mas Jawir, dari awal nih sampai akhir, sampai terjadinya seperti itu, kayak gimana dan seperti apa? Mungkin kita langsung aja nih, Mas, ceritakan. Ya. Jadi ini cerita gua ke Gunung Salak tahun 2019, Bang. Oke. Jadi ini gua ke Gunung Salak bertiga, gua, temen gua, si Heri namanya.
Jadi ini satu nih sebenarnya bukan teman dekat gua, karena ini dia gebetannya si Harry ini. Oh. Nah, itu kan awal mula gue mau jalan sama dia tuh naik cuma berdua ke Gunung Salak. Nah, dia kan rumahnya di Parung tuh bang. Jalanlah gue ke sana, sampai itu gue juga ditemuin sama gebetannya karena dia nggak bilang sama gue. Gue jalan ke Parung, bawa mobil, sampai di rumah dia, nggak taunya dia sama gebetannya. Oke. Nah itu gue udah sempet males tuh naik Karena- bertiga karena ada Oh. cewek dan gebetannya pula. Jadi dengan berhati gue kenalan tuh sama gebetannya, namanya Juanita. Oke. Tapi dia langsung nyodorin diri, panggil aja gue Juju bang, ngomong gitu. Asik. Dengan maaf ya, cablak kali ya, Iya, karena bener. Betawinya keberasa banget tuh. Udah tuh sepanjang perjalanan gue itu dia ngomong aja tuh tentang katanya dia baru pertama kali naik gunung lah, ini kayaknya nanti gimana bang, pokoknya dia kayaknya udah was-was sendiri gitu, kayaknya naik gunung baru pertama kali nanti gimana gitu. Gue nenangin aja. Sampailah gue di base camp Pasir Rengit. Itu jam 3 pagi bang. Gue mutusin nge-trek itu jam 9. Oke. Dan singkatnya gue nge-trek jalan kan ke arah Kawah Ratu itu masih 3 jaman ya. Ini baru 100 meter melangkah nih. Gebetannya Harry nih ngomong kayaknya gimana ya, frontal aja gitu bang. Kayak gimana tuh? Kayak di gunung tuh ada yang mesum gak sih? Katanya gitu. Itu ngomong-ngomongnya udah, ya menurut gue yang buat yang sering naik gunung tuh kayaknya bahasa gitu tuh jarang banget gue dengar dari temen gue yang daki ya. Terus gue bilangin si Harry kan, karena gue masih gak enak kan, gue gak terlalu dekat sama si Juju. Negornya tuh bilangin, Her, gebetan lu kalau ngomong jangan sompral. Iya malumin aja Wir, ngomong gitu kan. Terus nggak lama tuh jalan lagi, udah sambat lagi. Oh, gue pengen kencing nih, di mana? Katanya gitu. Nanti ada yang ngeliat nggak? Katanya gitu. Ya akhirnya gue arahin nih, di pojokan tuh di belakang pohon gede. Nah kencing, setelah kencing dah tuh. Nah nggak lama nih dia ngeluh berat aja, jalan baru 50 meter. Istirahat dulu ya Wir, istirahat. Ya udah gue turutin istirahat. Nah jalan lagi tuh istirahat 5 menit lah, jalan lagi dia minta jalan. Yaudah jalan lagi, gue udah enakan katanya. Jalan lagi, udah nggak lama 100 meter minta istirahat lagi bang. Katanya capek gue baru pertama kali nih, maafin ya, maklumin ya, katanya begitu. Ya udah gue maklumin. Ini kita bisa buka tenda di sini nggak? Dia ngomong begitu langsung. Kata si Juju. Kata si Juju. Gue dalam hati, boleh gak sih bang? Gue Boleh, ngomongin boleh. ini dalam hati gue waktu itu. Ya elah, ini cewek ini baru jalan bentar aja udah mau buka tenda aja. Baru berapa meter ya? Iya. Lagi juga nggak ketemu tanah landai bang. Oh iya. Mau buka tenda gimana, nggak bisa juga. Itu permukaannya masih miring semua itu. Nanti aja Ju, di Simpang Bajuri itu tanahnya agak landai dikit. Itu berapa jam lagi bang? Ya bisa 3-4 jaman lagi. Wah gila, jauh banget. Ini nyablak nih, gue udah mulai rada gimana ya. Nggak kesel juga bang dikit. Ini kok cewek ngeluh mulu. Nah sampailah Kawah Ratu. Itu dia mau lama di situ. Karena mungkin baru ngelihat kali daerah situ Kawah Ratu bagus apa gimana. Kita lama aja di sini ya, katanya dia begitu tuh, udah ngomong begitu. Itu pendakian tuh cuman rombongan gue bertiga doang tuh bang ya. Oh nggak ada pendaki Nggak lain. ada lagi itu. Karena itu emang gue nge-trek paling pagi kali, karena nggak ada yang naik lagi itu. Nah itu dia pas minta lama di Kawah Ratu tuh kan di situ nggak bisa buka tenda ya bang ya. Akhirnya gue bilang nggak bisa lama-lama di sini. Kalau mau lu ya 10 menit 15 menit kita naik lagi biar nggak kena terlalu malam nanti. Gue bilang begitu kan. Akhirnya gue mutusin jalan lagi tuh bertiga. Itu masih oke-oke aja tuh. Ya udah dia kayaknya udah ngikut aja omongan gue tuh.
Jalan lagi gue bertiga, sampailah gue di Simpang Bajuri. Iya bang, sampailah Simpang Bajuri, ketemu Tanah Landai. Ya udah mau ngecamp kan di sini, mau buka tenda, gue bilang begitu kan ke dia berdua. Teman gue si Heri mah, nggak usah Wir, lanjut aja. Kita sebentar aja sini. Nanti kita buka tendanya di pos 4 aja. Kita kan udah perjanjian awalnya kan buka tendanya di pos 4 aja, katanya begitu. Nah ini teman gebetannya si Heri ini mules bang, pengen buang air besar. Buset. Gue langsung dalam hati, astagfirullahaladzim, ini orang ada aja ya. Ya kira gue arahin lagi, ya udah tuh buang air besar di sana, tapi lu harus gali tanah dulu ya. Mau kayak kucing ya. Udah tuh akhirnya selesai. Akhirnya udah nih, udah fine nih, kita naik lagi nih. Ntar lu bang, gue masih capek. Nih ngomong begitu, aduh nih sayang aja nih gebetan temen gue nih ya kan. Ya udah gue turutin di situ tuh. Tuh udah ngomong, udah cerita, udah menurut gue udah sompral juga bang dia. Kalau di gunung tuh ada setan gak sih bang? Ngomong begitu. Ya gue langsung jawab, nggak ada. Ada izin, gue bilang gitu. Sama aja dong. Iya. Iya benar. Bercanda aja lu bang. Dia emang nyablak aja gitu bang ya. Ngomong semaunya aja gitu ya. Bentar lagi ya bang, 5 menit nih baru kita naik lagi. Ya udah, gue turutin. Ini gue udah kayak ngajak jadi guide-nya dia nih, destinasi dia Jadi nih. ngomong ya. Iya, gue jadi kayak ngikutin dia nih. Udah gue ikutin aja karena lu cewek satu-satunya di sini ya kan. Udah gue jalan lagi lah gue dari Simpang Bajuri ngambil arah kiri arah ke puncak. Karena kanan gue nggak tahu tuh bang kemana, gue nggak pernah ngetrek ke situ juga. Ke kiri arah puncak. Nah itu kabut udah mulai turun tuh bang. Kabut, ya kan. Kan kabut udah mulai turun. Karena gue udah pernah ngeliat kabut turun di gunung gitu kan, dia biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu panik. Nah ini cewek agak panik nih. Wah, ada kabutnya udah turun nih. Ini gunungnya mau turun. Astagfirullah. Bang Jawir, ini gunungnya kali erupsi ya? Kok ini pada turun kabutnya katanya? Enggak, ini emang suhu udaranya terlalu dingin mungkin apa gimana ngejelasinnya ya? Karakter gunungnya kayak Iya, gitu. karakter gunungnya emang begini, kabut sering turun, nggak apa-apa ini mah. Udah kita lanjut jalan aja. Itu gue udah mulai dari situ tuh gue udah mulai pelan-pelan tuh bilangin dia. Ju, ngomongnya agak dijaga ya. Ini di gunung nih, gue bilang. Iya bang, bercanda. Nah, begitu ngomong masih kayak nganggap sepele aja gitu. Nah, sampailah gue nih jam 5 itu di pos helipad bang. Di situ gue mutusin istirahat agak lama tuh. Cerita, gue sama Heri cerita tentang gue sekolah dulu. Gue kan sama dia kan satu sekolah ya. Biar ada obrolan aja bang. Kalau udah nggak ada sinyal juga mau ngapain ya. Soalnya kalau gue diemin nih gue ketinggalan ngobrolan, dia pasti ngobrol berdua nih. Makanya gue selak duluan. Iya. Ngobrol aja udah. Nah, ini si Juju ini mau masuk topik tapi dia nggak sekolah sama nggak satu sekolah sama gue. Iya yang diobrolin ya basa-basi dia tuh berdua. Ngobrol juga tuh dia. Nah, Juju nih ngeluh lapar nih sekarang bang. Bang, boleh nggak sih kita masak-masak dulu sini? Katanya gitu, gue lapar bang. Katanya gitu. Ya udah gue keluarin lah nesting. Gue bikin Indomie. Tapi gue buat gue sendiri bang. Juju dia yang bikinin seri. Masuk gue bikinin Juju. Iya, gue akhirnya makan dulu situ. Nggak lama gue 30-40 menit. Akhirnya gue mutusin jalan lagi tuh bang. Itu gue abis maghrib pokoknya dah. Abis maghrib itu gue nge-trek lagi ke arah pos 4 Bayangan tuh. Jalan lagi. Itu masih nggak ada apa-apa dah pokoknya. Masih enak kayak itu jalan bertiga. Sampailah di pos 4 Bayangan tuh. Udah mulai tuh hawanya tuh udah agak aneh tuh pos 4 Bayangan gue. Ya dengan berat hati gue tanya sama dia nih, ini mau buka tenda di sini apa di puncak? Di sini aja bang, udah capek banget. Si Heri juga udah ngomong begitu. Sini aja Wir,
gue juga udah capek banget nih, betis gue sakit kayak begitu kan. Udah tuh di situ akhirnya gue buka tenda. Gue buka tenda 2 bang, jadi tenda gue buat sama si Heri, ini satunya nih ada nama gue nih buat si Juju ini. Nah akhirnya udah buka tenda, nggak ada apa-apa, ngobrol, makan segala macem, sampailah gue pada tuh udah habisan bahan obrolan, udah ngantuk dah. Udah tidur, mau tidur masing-masing. Nah itu juga udah suara gluduk udah mulai kedengaran terus nih, kayaknya mau hujan nih. Aduh, gue bilang kok setiap naik Salak pasti dihujanin mulu gue. Akhirnya udah masuk ke tenda masing-masing, tidurlah gue. Nah di sini nih bang, gue sempet kesel juga di sini nih. Gue puncak marah gue di sini nih. Soalnya pas malam tuh gue kebangun karena nyamuk tuh bang ya. Nyamukin gue akhirnya kebangun tuh, gue cari sebelah gue teman gue Seri nih nggak ada. Lah kemana? Iya pikiran gue nih antara buang air kecil, buang air besar, atau nih ke tenda gebetannya nih. Depan gue yang mikir dia ke tenda gebetannya tuh di pikiran gue masih terakhir. Gue mikirnya dia masih buang air besar sama kencing. Kecil ya? Iya. Akhirnya gue tunggu nggak balik-balik, kemana? Nah akhirnya wah ini jangan-jangan kesini bener nih, ke tenda gebetannya. Ya gue buka pelan-pelan tuh, gue gepin bang, lagi begituan Gimana nih? ya gimana ya, lagi bercocok tanam bang. Maksudnya gimana sih? Lebih diperjelas aja nggak apa-apa kali? Ya lagi wik bang. Oh, astagfirullah. Gimana tuh reaksinya pas ketika lu ngeliat teman Ya lu? kaget, dia ngeliat gue kaget, gue juga ngeliat dia kaget. Oke. Itu temen gue si Heri, ya maaf bang ya, langsung gue pukul dia tuh. Lu nggak punya adab, lu nggak punya sopan santun lu di daerah orang, maksudnya nih di tempat mana lu? Gue bilang tahan lah, gue bilang jangan begini. Gue ngajak lu nih ke Gunung Salak nih, tujuan lu buat apaan? Tujuan kita buat apaan juga? Kalau dari awal lu tujuan lu mau begini mah gue nggak bakal jadi Her. Gue tuh gue udah ngamuk sejadi-jadinya tuh bang. Ini si Juju juga udah nggak enak ya, maaf bang, sambil nangis juga itu. Itu malam Jumat juga kan bang, gue naik hari Kamis kan itu. Dia tambah dia nangis, gue ngamuk, wah udah emosi, udah nggak karuan. Nggak lama dari itu udah mulai agak redaman, gue marahnya. Hujan gede banget, hujan segede-gedenya itu. Kira udah dah, besok aja kita bahas. Masuk lagi tenda masing-masing kan, hujan terus tuh. Akhirnya nggak lama tuh, kisaran 20 menit udah redahan tuh hujan. Gue kan di tenda masing-masing ya, gue mutusin udah lu prepare barang, kita turun sekarang. Oh gila lu Wir, baru juga nyampe pos 4 nih katanya. Ya lu tolol. Wah gue udah ngamuk udah bang, ngomong sejadi-jadinya tuh. Gue juga udah nggak mikirin lagi di gunung, gue udah ngomong juga kata-kata kasar udah keluar semua tuh. Udah turun aja dah, gue bilang. No bilang gebetan lu no, prepare sekarang, turun. Gue nggak mau tahu. Malam itu juga tuh? Malam itu juga, setelah hujan reda tuh bang. Gue juga capek sebenarnya. Dia juga, gue tahu nih 2 orang ini juga capek ini. Ya karena gue udah kesel juga bang, daripada nanti di puncak kenapa-napa, atau dia amit-amit dia ngelakuin lagi, ya kan? Pas gue nggak ada, mending gue ajak turun. Udah gue ajak turun, udah prepare tuh semua tuh. Gue udah diem-dieman tuh dari situ tuh pertama. Gue turun jalan 50 meteran lah. Ini cewek udah suges. Bang Jabir, gue ngeliat ada nenek-nenek bungkuk pakai kebaya gitu. Pikir gue nih dia mau ngibur gue kali, maksudnya bercanda biar ngenakin, biar ada obrolan gitu. Masih gue demin tuh. Dia mungkin agak gelisah juga tuh. Jalan lagi tuh 100 meter. Akhirnya Bang Jawir, gue ngeliat no. Gue senterin tuh. Ngeliat apaan sih lu? Itu tadi nenek-nenek pakai kebaya, tapi mukanya darah semua, pakai kemben sininya katanya gitu. Gue senterin, nggak ada apa-apaan. Lu jangan ngantur lu ah, gue masih kesel nih awalnya sama lu. Gue bilang begitu kan. Serius bang, takut. Gue udah takutan tadi bang. Kira si Heri juga nenangin. Udah. Nih halu nih Wir kayaknya dia nih. Udah lu diem dulu, gue bilang begitu kan. Akhirnya gue jalan lagi.
Nah itu pas udah setengah jam lagi sampai pos helipad lah menurut gue tuh bang. Ini si Juju akhirnya udah pindah posisi tuh. Bang Jawir, gue ngeliat lagi, gue udah takut banget ini, gue harus gimana, katanya begitu kan, udah panik tuh. Ngeliat nenek-nenek yang tadi tuh bang, sampai kebaya, kayaknya ngikutin terus nih. Kayaknya emang, ya gue nggak tahu ya dampak dari tuh anak berbuat asusila tadi apa gimana. Jadi ini emang penghuninya mungkin nggak suka digangguin terus, dibayangin terus. Tapi kok ini cuman si Jujunya doang yang baru dibayangin, ya kan? Gue udah kuat nih, udah pengen nangis juga tuh, gue udah kuat, gue capek juga, kata Juju gitu. Ya gimana, gue bilang, dengan berat hati ya udah turun aja, gue bilang. Itu gue juga udah capek banget, apalagi tambah tanah kan basah abis hujan. Iya bener. Campur kesel juga karena kan juga gue mikirnya ini cewek kalau misalnya makin parno gue tambah parno, makin panik, ini malah nggak jelas nanti. Gue coba ngomong, udah diem aja, gue bilang baca-baca aja lu. Nah hampir mau sampai di helipad kurang 100 meter lah. Nah ini kaki si Juju keram. Kaki Juju keram. Pertama gue bilang, Bang Jawir. Wah ini gue capek banget bang, dipanggilin mulu sama dia. Dia ngapa nggak minta tolong sama si Heri. Nggak tahu si Heri masih jauh belakang gua. Oke. Dia ini nempel aja di belakang gua kalau udah parnoan. Kakinya keram. Akhirnya gua suruh duduk. Itu di tanah agak miring begini bang, duduk juga udah sambil pegangan dia itu. Kayak gua keram bang, kayak gua keram. Ya gua sebisa mungkin ya gua pijetin kakinya. Pijetin biar enakan dikit sambil nunggu Heri. Udah datanglah si Heri. Ngapa wir? Nih gebetan lu nih keram kakinya. Kira dia ngurusin tuh. Udah tuh ya gua duduk dulu sebentar tuh. Gak lama pas udah enakan kakinya, nih Heri gantian nih gangguin bang. Oke. Astagfirullahaladzim. Wir, pocong wir. Wah itu tuh serem juga tuh dia pas paniknya tuh. Dia ngeliat pocong, gue senterin lagi. Nggak ada Her, lu ngeliat apaan lu, gue bilang. Oh ini pocong ono, belakang pohon no. Dia masih ngeliatin situ aja, gue senterin padahal bang nggak ada apa-apaan. Oh lu nggak ngeliat, buta kali mata lu, gue digituin kan. Mata lu buta, gontok-gontokan lagi tuh. Oh ini pocong. Nah cewek ini nih, gebetannya udah nangis jadinya. Panik tuh. Panik udah nangis. Udah Her, lu malah bikin tambah ngaco nih, gue bilang nih turunnya nih. Udah jangan liatin, gue bilang. Udah tuh akhirnya gue mutusin di helipad istirahat lagi tuh. Gue jalan, gue paksain tuh, ayo jalan dulu, jangan sini, ini nggak landing, lu nggak bisa istirahat nih, gue bilang. Bantuin Her. Dan sampai di pos helipad, gue duduk dulu situ santai dulu, maksud gue bentar nenangin dia juga berdua. Nih sekarang yang diteror nih Heri mulu nih. Gantian. Iya. Wir, lu cuma mau melatih nggak? Kagak, gue bilang. Ini belum melatih nih. Si Juju nambahin. Iya nih Bang Jawir, belum melatih. Wah nih anak berdua udah nggak beres nih. Maksudnya udah peka banget. Berdua kayaknya. Gue pengen nggak nyium apa-apa nih tuh bang. Nggak nyium belum melatih. Udah nggak usah dirasain, nggak ada apa-apa. Gue bilang gitu. Gue coba nenangin juga. Nah ini nggak lama nih si Juju nyekek lehernya sendiri bang, begini, begitu tuh. Lah kenapa nih? Her, gebet lu apa nih? Aku gue pegangin tangan, gue coba buka, keras banget bang, kaku, nggak bisa. Gue dua orang cowok mau buka tangannya dari lehernya dia itu berat banget, kayak keras banget gitu. Kayak orang mau kesurupan, tapi dia nyekek dia sendiri. Aduh, begitu bang. Ini kenapa nih? Gue sambil baca ayat kursi tuh. Bacain Her, baca ayat kursi juga lu, bacain. Lu sih, gue sambil berantem juga tuh. Lu sih aneh-aneh aja lu, gue bilang. Nyekek akhirnya baca ayat kursi tuh nggak lama udah tuh sadar tuh dia, udah mendingan. Udah tuh akhirnya istirahat 10 menit, 15 menit. Jam 12 malam itu gue liat jam, udah kita jalan lagi nih, gue bilang. Udah tuh jalan lagi tuh gue
nggak lama nih si Juju sama si Heri gue bilangin, udah lu agak rapatan aja jalan, nggak usah jauh-jauh. Bilang begitu kan, biar merasa nih si Juju juga biar keberasa lebih aman nih dia. Iya, benar. Iya nih, setelah gue jalan bertiga agak rapet jalannya tuh nggak terlalu jauh, Juju ngeluh lagi tuh bang. Bang Jawir berat banget nih gue. Her tolong her. Pundak gue berat banget nih. Kata gue gitu. Aduh kenapa lagi lu Ju, gue bilang gitu. Berat banget Bang Jawir, berat. Udah sambil baca-baca aja gue bilang. Baca ayat kursi dalam hati. Gue bilang gitu. Akhirnya baca-bacain sambil jalan tuh. Nih gue ngerinya, ini geluduk masih terus ada nih bang. Gue ngerinya hujan terus lagi bang. Oke. Akhirnya gue baca, udah sambil baca-baca aja lah. Gue juga capek Ju, gue bilang begitu. Kita jalan sebentar lu, kalau ngeluh gini kita nggak nyampe nih bawah, gue bilang begitu. Jalan, yaudah bang, terus bang. Jalan terus arah ke Simpang Bajuri. Tadi ini anak berdua akhirnya kan duduk dulu tuh di batang pohon gitu. Gua agak jauh dikit tuh, kayaknya udah pengen nyampe pos Simpang Bajuri juga tuh. Iya. Kayaknya dia berdua agak ya nggak terlalu jauh loh bang. Masih sempetnya nih anak ngelakuin hal gitu lagi tuh. Gua nggak tahu ya, nggak masuk akal. Nggak tahu anak nih nggak punya pikiran apa gimana. Maksudnya ngelakuin hal gitu lagi, berbuat mantep-mantep lagi. Iya, si Heri nggak tahu alibinya meluk tapi dicium tuh, itu kelihatan gue tuh pas gue ngeliat ke belakang, ya nih anak kapok-kapok. Itu gue ngamuk lagi tuh bang di situ. Lu gue udah ngasih kata-kata kasar nih ke teman gue si Heri, ke si Juju juga. Nah itu mungkin yang buat gue diganggu juga sama makhluk itu karena gue juga ngomong udah nggak kekontrol bang nih ke dua orang teman gue. Ya pokoknya itu udah lama perjalanan menuju Simpang Bajuri itu ya mungkin sama-sama capek semua deh pokoknya tuh. Yang gue nggak habis pikir ya itu tadi, dia kenapa masih ngelakuin hal gitu lagi si Heri. Iya sih, kacau ya. Iya maaf ya, tololnya orang nih bang. Itu teman gue si Heri masih sempet-sempetnya gitu ya kan. Maksud gue ya ditahan dulu gitu, maksudnya lu punya syahwat atau lu punya bibir nafsu apa gimana, ya tahan dulu nih, situasinya kayak gini nih. Dia nggak mikir gue masih kesel itu tuh, sikat aja tuh gebetannya sama dia tuh. Gue udah ngamuk segala macem. Akhirnya gue saking keselnya, udah sih nggak usah lama-lama, gue bilang. Gue capek juga tuh, gue gimana cara biar cepet-cepet turun tuh. Terus biar gue kasih pelajaran juga nih, capek sekalian lalu. Terus saking keselnya juga bang, udah tuh gue udah jalan agak jauhan tuh, udah nggak gue mikirin tuh anak berdua, selalu udah maksud gue. Nah di sini janggalnya nih, gue sekarang digangguin bang. Dampaknya jadi ke lu nih. Gue nggak ngelakuin apa-apa ya, gue mikir gue tadi nggak ngelakuin apa-apa, ngapa gue yang kena nih sekarang. Nah jadi nggak jauh dari Simpang Bajuri 300 meteran lah, itu gue pertama nyium bangke bang. Ini nyium bangke gue sambil jalan terus, tapi nih bau bangke nih ikut terus nih. Bau bangke apaan nih gue bilang. Gue ngerinya ada mayat bang, takutnya. Iya kan, namanya habis hujan gitu kan, bau gitu kan biasanya nyentrik banget. Iya nyengat banget gitu kan. Wah gue ngeri ada mayat orang nih, tapi gue takut nih kalau nyari-nyari. Gue jalan terus tapi nih bau bangke ngikutin terus nih. Katanya kalau bau bangke kan ada pocong bang. Iya. Ini bau bangke ngikutin gue terus. Nah pas gue ngeliat ke kiri bang, itu di balik pohon ada pocong bang ngintip begini. Waduh. Itu mukanya hancur semua bang, itu bang. Itu matanya udah keluar. Wah itu gue udah takut juga tuh. Baru sekali tuh bang gue ngeliat, maksudnya penampakan yang benar-benar nyata banget di mata gue tuh. Iya. Ngintip begini bang, sampai nggak kaget ya. Itu gue sambil baca-baca, sambil nungguin si Juju sama si Heri, lama banget gue bilang. Gue udah dilema tuh bang, gue antara emang gue mau tinggalin
tapi gue kasihan juga. Tapi kalau gue tungguin, gue masih kesel dan gue ditakutin nih sekarang jadi kena imbasnya. Lalu gue mutusin jalan pelan-pelan tuh setelah habis ngeliat pocong yang tadi ngintip itu bang. Gak lama nih bau lagi nih melati. Ini gue digangguin terus nih bang jadinya. Gue melati ngikutin. Gue masih baca-baca ayat kursi aja dalam hati tuh. Gue melati. Terus pas sampailah di samping kayak pohon, bukan pohon pendek gitu sih bang, pohon nggak terlalu rimbun. Itu gue ngeliat kayak ada nenek-nenek bungkuk gitu bang. Aduh. Kayak kebaya. Nah ini jangan-jangan yang dilihat tadi si Juju bener nih dia. Dan lu ngeliat itu? Nah itu gue ngeliat langsung tuh bang. Tapi gue tegas-tegasin. Gue pakai headlamp, gue tegasin lagi. Beneran bang. Itu nyata banget. Wah itu gue langsung lari lagi ke belakang tuh. Deketin dia, si Juju sama si Harry. Ayo buruan. Jangan lama-lama di sini, gue bilang. Gue udah ngeliat apa yang gue lihat, gue bilang begitu. Ah lu ngeliat juga bang. Si Juju udah makin parno tuh. Lu ngeliat juga bang? Ya bang. Terus gimana bang? Kita bisa nyampe rumah gak nih bang? Kita aman gak nih? Wah itu makin gimana ya? Situasinya udah kalut banget bang itu. Gue di situ. Nah akhirnya nih pas gue perjalanan menuju Kawaratu tuh, gue berhenti pada ngelihat ke satu pohon nih. Gue bertiga ngelihat bang tuh nenek-nenek yang dilihat Juju, yang sama gue tadi gue lihat. Akhirnya gue bertiga tuh ketemu dia, ngelihat jelas banget itu bang, bungkuk. Lu ngeliat nggak Her? Ngeliat. Gue juga ngeliat bang Jawir. Itu yang gue lihat dia tadi ngikutin gue terus. Katanya begitu. Itu nggak mau hilang tuh bang. Nggak mau hilang itu. Gue udah baca juga itu. Ya jaraknya nggak terlalu jauh sih. Maksud gue kelihatan lah gitu bungkuk. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, akhirnya gue sambil baca-baca, berani diri bertiga tuh gue lewatin aja udah nggak usah diheroin. Ini kita capek nih bertiga nih. Makin kita kalau halusinasi kita kemana-mana kan. Udah sampailah singkatnya tuh gue di Kawaratu. Di Kawaratu bang, dihujanin lagi bang, bingung tuh gue. Hujan Deres banget hujan tuh. Di Kawaratu kan mau buka tenda ya bingung ya bang. Aduh gue bilang, keluarin jas hujan. Udah tuh gue udah dengan tenaga sisa-sisa itu nurun carrier, bongkar malah jas hujan di bawah lagi naruhnya pada. Pakai jas hujan, jalan tuh gue sambil hujan-hujanan bang itu. Disalahkan treknya kalau hujan kan gak enak banget bang. Licin. Iya. Ini perjalanan gue dari Kawaratu ke base camp tuh kan masih lumayan ya bang, 3 jam lagi tuh. Ini Harry sama si Juju yang parah digangguin terus bang. Gue nggak tahu digangguin apa suges. Itu gue kan karena jalan udah mulai agak cepat juga tuh kan. Kalau udah hujan deras banget dah, gue udah capek juga, udah bingung, udah kalut lah segala macem. Ini Harry nyampe ngeluh, Wir, gue berat banget badan gue, Wir. Aduh, gue bilang gue kasihan juga, tapi nih gue mikirnya gara-gara ulah dia juga. Udah Her, kuatin badan lu, gue bilang. Bentar lagi nih, gue bilang. Ini hujan deras, nggak bisa kita kalau diem di sini, gue bilang begitu kan. Itu udah campur dingin yang udah parah banget bang, dingin banget dah. Udah basah juga badan. Akhirnya udah hampir mau sampai tuh. Si Juju, Bang Jawir, gue udah gak kuat banget ini, gue lemas banget. Bang Jawir. Udah dia akhirnya nggak sadar tuh bang. Udah mau nyampe base camp. Dia nggak tahu pingsan apa gimana, pokoknya jatuh tuh. Akhirnya Harry gue sadarin nih udah kelihatan nih base camp. Akhirnya gue manggil tuh base camp Pasir Rengit tuh penjaganya. Bah, tolong bah, teman saya tuh pingsan. Gitu kan. Datanglah tuh abah, tuh akhirnya udah ditolongin tuh, udah aman juga gue maksudnya. Nah setelah
pas sampai base camp nih bang, dia kesurupan lagi tuh, nyekek lagi tuh. Tapi ini bisa ngomong sekarang dia. Sambil ngomong-ngomong, pokoknya gue nangkapnya tuh dia pakai bahasa Sunda kan ya. Ini yang gue tangkap, dia udah ngotorin nih anak berdua nih, udah ngotorin tempatnya dia di pos 4 katanya gitu. Nah itu pokoknya disadar-sadarin, susah tuh bang disadarinya tuh. Tuh nggak mau keluar tuh, yang di dalamnya si Juju tuh. Akhirnya singkatnya ini udah sadar, gua sekarang bertiga ditanya sama Abah, emang kamu pada ngelakuin apaan di atas? Wah Abah nada bicaranya tuh udah agak tinggi tuh. Karena emang ngeluarin tuh yang ada di Juju susah juga tuh gua ngeliat. Pas sadar gua ditanya tuh bertiga. Itu gua masih ngeles aja mau ngomong ya Pak ya. Maksudnya nggak enak lah masa ngomong begitu kan. Soalnya gue nggak punya adab banget nih bertiga di gunung begituan. Nggak ngelakuin apa-apa bah, gue ngomongnya begitu kan. Bohong, kamu jujur aja, jujur nggak apa-apa. Daripada nanti nih imbasnya nanti ngikutin terus sampai rumah kamu. Wah itu gue makin ngeri tuh. Ya akhirnya Harry yang gue suruh ngomong. Lu ngomong Her, terus terang aja. Dia ngerasa takut ya, dia terus terang tuh semuanya. Wah itu dia sekarang domain sama Abah tuh seri. Kamu nggak ada, pokoknya di ngomong pakai bahasa Sunda campur Indonesia tuh. Kamu nggak ada otak apa gimana ya? Katanya ngelakuin hubungan kayak gitu di atas gunung. Belum nikah lagi. Iya. Kau belum nikah belum. Ya pun kalau udah nikah juga nggak pantas juga kali Pak. Iya benar juga sih. Kayak gitu kamu tahu nggak dilarang di sini? Iya Pak, udah minta maaf tuh pokoknya. Pokoknya gue juga udah ngakuin kesalahan gue bertiga. Gue juga mungkin ada ngomong nggak pantas juga ya di situ, makanya gue juga digangguin juga. Abah cuma pesen, kamu jangan pernah tinggalin sholat, katanya begitu. Pokoknya dia ngasih wejangan yang baik-baik deh. Biar ini ngefeknya nggak berlanjut. Setelah pendakian Gunung Salak itu, setelah kejadian itu, ternyata dampaknya atau impactnya tuh masih ada bang ke teman gua, si Harry sama Juju. Yang Harry ini jadi kayak, ya maaf ya, jadi kayak orang linglung bang. Linglung kayak gimana tuh? Jadi diajak ngobrol nggak nyambung, jadinya begitu. Jadi setelah 3 hari tuh kata orang tuanya si Harry, kan orang tuanya Harry tuh nelpon gue ya bang setelah 3 hari. Ini Harry di gunung ngapain aja? Kok sekarang dia gini gimana bu? Ini linglung diajak ngomong sekarang nggak nyambung kayak gitu. Setelah 3 hari tuh katanya pas habis turun tuh dari gue 3 hari tuh badannya panas terus tuh bang, panas tinggi terus. Dibawa ke dokter, ini nggak kenapa-napa katanya. Tapi badannya panas aja. Diajak ngomong udah ngelantur, ngomong udah nggak jelas. Ya saya nggak tahu bu. Orang nggak ngelakuin apa-apa, gue ngeles aja sebisa mungkin ya, masa gue ngejelekin dia sama orang tuanya. Nggak tahu bu saya, ya mungkin emang lagi sakit kali, nggak enak badan gitu. Ini udah 3 hari Indra, badannya panas terus, nggak turun-turun. Terus diajak ngomong terus, diajak ngobrol terus, pokoknya sampai dibawain orang pinter katanya ke rumah si Harry tuh. Katanya ini masih ngikut nih yang di Salak di gunung kemarin. Soalnya nih kayaknya udah mau dikeluarin juga udah susah. Kayak udah seneng nih sama Harry katanya gitu. Jadi kayak orang linglung bang. Akhirnya gue hari besoknya tuh gue jengukin tuh si Harry. Bener. Itu udah gimana sih, pucat mukanya, pucat. Itu panasnya tinggi. Gue ngomong juga udah kayak nggak digubris bang. Gue datang tuh biasanya kan ya selayaknya orang normal ya, temen datang ya kan, ngobrol segala macam. Dia tiduran aja gini, gue aja ngobrol gitu bang, ngomong udah nggak jelas. Nah yang gue denger nih gebetannya juga jadi kayak gimana ya, gue bilangnya ya agak lumpuh bang. Kayak kanannya tuh ternyata tuh yang tadi di atas yang keram itu nggak tahu itu yang gara-gara keram itu apa gimana,
Ini kaki kanannya nih sekarang maaf ya jalannya udah pakai tongkat dia. Aduh. Kakinya kayaknya udah katanya udah mati rasa apa gimana nggak tahu udah. Yang dapat kabar sih gue katanya udah begitu tuh sampai sekarang tuh. Sampai sekarang nih. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah sih di guanya nggak kenapa-napa ya. Tapi gue ngeliat temen gue jadi begitu. Ya gue agak ada rasa bersalah juga. Ya gue nyikapinya ya gimana ya ngeliat teman gue jadi kayak gitu. Ya sedih juga jadinya bang. Ya paling itu sih yang gak bisa gue ceritain. Oke, Gunung Salak tahun 2019 Wirian ya. Nah sorry nih gue agak menyinggung dalam cerita lo nih, terutama untuk si Harry sama Jujun ya. Bukan ini ya niat buat menyinggung ya, tapi di sini gue pengen nanya, si Harry nih masih link lo sampai sekarang? Masih sih bang, gue seminggu yang lalu masih jenguk dia masih begitu. Wah gokil, udah hampir berapa tahun berarti ya, 2 tahun lebih ya. Keadaannya masih gitu apa udah membaik gitu? Ya sepenglihatan gue sih ya masih belum ada perubahan bang. Ya masih begitu. Diajak ngobrol ya responnya ya belum nyambung. Tapi jadi ya mama kayak orang stres jadi. Aduh. Tapi kondisi fisik sehat kan ya dia? Ya sehat ya karena ya nggak ada cacat fisik sama sekali sih, cuma tiduran aja rebahan di kasur. Aduh, gila impactnya sampai segitu banget ya. Nah si Juju ini kan sama halnya ngerasain hal yang sama ya. Dan ini tadi lu sempat jelasin kalau dia masih pakai tongkat karena kakinya lumpuh. Itu sampai sekarang juga masih Ya kayak gitu. karena gue nggak ada kontak sama dia ya, gue dapat kabar doang dari teman. Jadi temannya si Harry ini temannya si Juju ini. Oh. Jadi gue dapat kabar dari dia. Jadi ya sampai sekarang bang begitu, masih pakai tongkat sambil diterapi sendiri. Yang nggak tahu ya itu impact dari situ apa bukan sih. Tapi setelah kejadian itu ya kakinya yang kanan nggak bisa buat jalan dengan normal sih. Dan ini kejadian setelah 3 hari turun ya? Iya itu 3 hari turun. Dan saat lu turun dari base camp atau lu udah kelar melakukan pendakian itu nggak ada problem atau yang lain-lain dirasain sama 2 orang itu? Nggak ada sih bang, normal-normal aja pas gue perjalanan pulang juga. Tapi ya dengan situasi yang sama-sama gimana ya, nggak enakan enak gitu ya jadinya karena udah ngelakuin hal ini semua. lu pergokin lagi. Gimana tuh pas lu pergokin dia lagi kayak gitu tuh? Karena emang pas gue pergokin itu tuh bang, ya gue juga pun ngerasain ya, gue sebagai cowok kayaknya emang kalau di Salak tuh naluri birahinya tuh kayaknya emang agak tinggi gitu. Gue pernah jalan sama naik juga berombongan sama yang lain tuh emang kayaknya ini hasratnya kalau di Salak tuh emang parah sih. Kayaknya emang ada setan yang bikin birahi kita naik gitu. Itu lu sempat Tapi rasain? Iya sempat ngerasain, tapi alhamdulillah gue sempat tahan tuh situ tuh. Mungkin Nah, itu mungkin yang dialami sama teman gue si Harry ini. Oke, dari beberapa yang tadi lu jelasin kalau si Harry dan si Juju ini setelah melakukan hal tersebut dia mengalami teror, bahkan teror ini dialami juga sama lu ya. Iya itu nyata Dan banget ini sih bang. gila sih menurut gua, lu memutuskan untuk turun ke bawah lagi di malam itu yakin tuh ya? Ya Pede gitu? iya yakin gak yakin bang, karena gue udah nggak bisa mikir kemana-mana lagi, pikiran gue udah turun. Karena gue udah kesel juga, gue naik juga udah nggak mood, ya kan? Ya mau gak mau. Mau nggak mau gue ajak turun, capek juga semua itu. Ke situ jam berapa Wir? Ya itu jam 10-an bang itu. Ya setelah hujan reda itu. Oke. Tinggal gerimis-gerimis sedikit. Sekiranya lu sampai base camp nih ya mungkin udah hampir subuh hari. Subuh ya? jam 4 lah itu, iya jam 4. Wah gila sih turun Malang dari Salak nih, udah tahu trek habis hujan itu gokil sih menurut gua, penuh dengan bahaya juga ya menurut gua ya Wir. Bahaya banget bang. Apalagi ditambah dengan gangguan teror seperti itu. Tapi alhamdulillahnya lu sampai turun ke base camp dengan selamat, walaupun pada akhirnya 2 teman lu ini dalam keadaan yang nggak normal ya. Dan di sini gue mau doakan lah buat si Harry ya. Harry sama Juju ini semoga kondisinya makin membaik dan disehatkan juga. Amin. Dan kembali normal lah ya, seperti ya, orang pada umumnya aja. Nah, menyikapi kejadian mesum di Gunung Salak nih, karena dari beberapa cerita pendaki yang mengalami hal tersebut, dan belum lama ini kita sempat
dihebohkan nih sama berita viral nih tentang dua pasangan sejoli yang mesum di kawasan Gunung Salak. Itu videonya beredar di mana-mana ya. Itu jelas banget sih. Dan ini gue menyikapinya ya balik lagi apa yang tadi dijelasin sama Mas Jawir ini, ya nyari tempat yang selayaknya aja, karena kalau di gunung itu kayak bukan adabnya ya, apalagi kalau kita belum menikah. Wah itu gokil banget sih menurut gue ya, aneh aja gitu. Udah menikah aja masih tahu tempat, apalagi yang belum menikah nih. Wah itu menurut gue bahaya ya. Sorry banget nih. Merinding lah. Gue potong. Pikir gue nih yang tadi gue ceritain yang bau bangke itu, bangke pocong, nggak taunya temen gue kayak bangke. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan semoga teman-teman semua yang menyimak ceritanya Mas Jawir saat di Gunung Salak 2019 ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Nah, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.